Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Nah, dalam materi kita, dalam video ini Ibu akan sampaikan materi kita untuk hari ini mengenai kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Oke. Nah, dalam video ini ada dua hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama itu adalah pengertian daripada maritim. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa akhirnya di Indonesia tercipta kerajaan-kerajaan maritim. Nah, kita awali dari yang pertama, pengertian daripada maritim. Nah, maritim itu diambil dari bahasa Latin atau berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus yang artinya laut. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim itu diartikan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayaran ataupun perdagangan laut. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu negara maritim. Nah, di Indonesia dulunya banyak kerajaan-kerajaan maritim. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, ada yang masih ingat itu gambar apa? Ya, itu adalah gambar perahu bercadik. Nah, jadi kalau kalian ingat di kelas 10 dulu kita sudah membahas mengenai hasil-hasil peninggalan daripada zaman praaksara. Peninggalan nenek moyang kita di zaman praaksara. Nah, salah satu hasil peninggalannya itu adalah perahu bercadik ya. Nah, jadi dari hasil peninggalan ditemukannya hasil peninggalan zaman praaksara berupa perahu bercadik ini, kita bisa melihat bahwa nenek moyang kita dulu sudah mengenal pelayaran ataupun perdagangan laut walaupun dalam bentuk sederhana gitu ya, Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kerajaan-kerajaan maritim dulunya. Nah, kenapa bisa tercipta kerajaan-kerajaan maritim itu? Ada faktor yang mendukungnya. Nah, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi posisi kita yang berada di antara dua benua dan dua samudra itu yang membuat kita ini menjadi daerah lalu lintas perdagangan internasional, khususnya perdagangan internasional kuno India dan Cina gitu ya. Nah, jadi dulunya pedagang-pedagang Cina ketika ingin berlayar ke India, mereka melalui Selat Malaka yang merupakan daerah pantai barat Sumatera gitu ya. Nah, jadi ketika mereka melakukan perdagangan ke Cina, India ke Cina atau Cina ke India, mereka melakukan persinggahan di daerah Sumatera. Nah, nanti dari situ akhirnya mereka melakukan pelayaran ataupun perdagangan juga masuk ke Selat Sunda, lalu ke Kepulauan Jawa, lanjut ke Makassar dan ke Maluku. Nah, jadi dari pelayaran-pelayaran itulah yang akhirnya nanti membawa pengaruh ke Indonesia. Yang akan membawa pengaruh ke Indonesia, kenapa? Karena ada interaksi antara pedagang dari luar, pedagang internasional dengan pedagang Indonesia ataupun pedagang internasional dengan masyarakat Indonesia. Nah, jadi pengaruh-pengaruh yang mereka bawa itulah nanti yang akan menciptakan terbentuknya kerajaan-kerajaan ataupun kebudayaan-kebudayaan maritim di Indonesia. Nah, jadi itulah pengantar untuk pengertian daripada maritim dan juga latar belakang yang membuat akhirnya di Indonesia terbentuk kerajaan-kerajaan maritim. Oke, sekian untuk video ini. Selamat pagi.